Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun memiliki firasat buruk, jadi Tanyun meminta Mumenyi dan yang lainnya kembali terlebih dahulu. Kemudian, Tanyun melepaskan kesadaran spiritualnya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ketika Mumenyi hendak pergi, sebuah suara terdengar. Karena kalian di sini, tidak ada yang aku izinkan pergi. Begitu kata-kata itu terdengar, formasi ilusi menghilang. Kemudian, Tobameng membalik tangan kanannya, dan sebuah token muncul di depannya. Tobameng berkata, "Senior kucing guntur, keluarlah." Tiba-tiba, cahaya putih terang keluar dari kantong binatang dan berubah menjadi monster. Itu adalah kucing raksasa berwarna putih setinggi 100 kaki dan tubuhnya diselimuti lapisan perak. Kucing guntur menatap tajam ke arah Tanyun dan yang lainnya. Dia membuka mulutnya dan terlihat taringnya yang tajam. Jika Tobameng memberi perintah, kucing guntur akan menyerang. Kucing guntur berkata, "Hanya 8 semut, kalian tidak akan bisa lari." Dari nada suara kucing guntur, dia adalah betina. Tanyun mengerutkan keningnya dan berkata, "Monster periode kesengsaraan tingkat keempat, yaitu kucing guntur." Tanyun menatap Mumenyi dan 6 murid lainnya. Lalu dia berkata, "Menyi, dia sangat cepat. Kalian jangan lari. Berdirilah di belakangku." Ketika Mumenyi menatap kucing guntur dengan ketakutan, raungan kera iblis terdengar di telinganya. Mumenyi menoleh dan melihat 64 cahaya hitam tebal di tanah, seperti ular raksasa, sedang menjerat lengan dan leher kera iblis. Tidak peduli seberapa kerasnya kera iblis mencoba untuk melakukan sesuatu, dia tetap tidak bisa membebaskan diri. Pada saat ini, Ruyanchen dan lebih dari 1.400 murid Istana Jiwa Ilahi tidak berani mendekati kera iblis karena mereka takut akan terkena pukulan kera iblis yang sedang mencoba melepaskan diri. Ruyanchen berkata, "Tobameng, jangan buru-buru menghabisi Tanyun. Biarkan tuan muda ini berbicara dengannya." Ruyanchen tersenyum dan memimpin para murid Istana Jiwa Ilahi menuju tempat Tobameng. Ruyanchen menunjuk jarinya ke arah Tanyun, lalu dia berkata dengan marah, "Kamu telah melukaiku saat kompetisi 4 keterampilan di Sekte Abadi 10 tahun yang lalu. Lalu ketika uji coba di Tanah Abadi, kamu membuat tuan muda ini berlutut. Dan saat di Istana Jiwa Ilahi, kamu memaksa tuan muda ini makan kotoran dan dipermalukan di depan umum. Tuan muda ini akan membuatmu membayarnya ribuan kali." Menghadapi ocehan Ruyanchen, Tanyun mengabaikannya. Tanyun fokus melihat 64 cahaya hitam yang melilit kera iblis. Tiba-tiba Tanyun merasakan sesuatu yang akrab muncul dari lubuk hatinya. Tetapi Tanyun masih belum mengingat formasi apa yang sedang menjebak kera iblis. Tanyun kebingungan. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas di hatinya. Karena dia tahu, hanya dengan menghancurkan formasi yang menjebak kera iblis, maka menghadapi kucing guntur bukanlah sesuatu yang besar. Jika tidak melepaskan kera iblis, Tanyun dan yang lainnya tidak akan bisa lolos dari kucing guntur. Karena kucing guntur dikenal dengan kecepatan dan kelincahannya, sulit untuk melarikan diri dari kucing guntur. Bahkan jika Tanyun bisa melarikan diri, lalu bagaimana dengan Mumenyi, Song Wuxiao, Sui Xian, dan yang lainnya? Pada saat ini, Ruyanchen yang diabaikan oleh Tanyun menjadi sangat marah. Ruyanchen berkata, "Tanyun, aku sedang berbicara denganmu. Tanyun, sebelum kamu mati, tuan muda ini akan menghabisi 2 wanitamu dan 1 adik iparmu." Setelah mengatakan hal itu, Ruyanchen memandang Tobameng dan memberi perintah.
Toubameng, biarkan senior kucing guntur menangkap adik ipar Tanyun terlebih dahulu. Setelah Toubameng mendapatkan perintah, dia menunjukkan jarinya ke arah Suezian dan berkata, "Senior kucing guntur, tangkap dia." Kucing guntur melesat dan melewati Tanyun. Lalu dia berbalik ke tempat dia berdiri sebelumnya. Ketika kucing guntur mengulurkan kaki kirinya, ada Suezian yang menatap Tanyun sambil menangis. Lalu dia berkata, "Kakak ipar, tolong aku." Tanyun berkata, "Sian, jangan takut, kamu akan baik-baik saja." Alasan mengapa Tanyun tidak menyelamatkan Suezian ketika kucing guntur baru saja menangkap Suezian itu karena Tanyun sedang mencari tahu formasi apa yang menjebak kera iblis. Tanyun dapat melihat bahwa orang yang membuat formasi itu sama sekali bukan orang yang ahli dalam membuat formasi. Itu menyebabkan formasi yang menjebak kera iblis tampak seperti bukan sebuah formasi. Saat Tanyun tahu formasi itu, tubuhnya bergetar hebat. Wajahnya menunjukkan kegembiraan yang luar biasa dan kebahagiaan. Mumengi dan Song Xiao belum pernah melihat ekspresi Tanyun yang seperti ini. Suezian berkata sambil gemetar, "Kakak ipar, aku dalam bahaya. Mengapa kamu masih terlihat bahagia?" Tanyun berkata, "Sian, jangan takut. Kamu akan baik-baik saja. Kamu harus mempercayai kakak iparmu ini." Tanyun yakin bisa menghancurkan formasi yang menjebak kera iblis. Tetapi Tanyun ingin memastikan sesuatu terlebih dahulu. Ruyanchen berkata, "Tanyun, kamu berlututlah pada tuan muda ini." Tanyun masih menatap formasi yang menjebak kera iblis. Matanya menunjukkan kegembiraan dan kerinduan yang tidak terbendung. Lalu Tanyun berteriak, "Siapa yang membuat formasi ini?" Toubameng berkata dengan dingin, "Itu aku." Toubameng memandang Tanyun. Niat membunuh di matanya menjadi semakin dalam. Lalu dia berkata lagi, "Apakah kamu ingin menghancurkan formasi yang aku buat?" Setelah Toubameng berbicara, tiba-tiba dia sangat terkejut karena melihat mata Tanyun yang melembut saat menatap dirinya. Toubameng sekali lagi berkata, "Kamu akan mati. Apakah kamu masih merencanakan sesuatu?" Mendengarkan hal itu, Tanyun menatap Toubameng dan berkata, "Aku ingin berbicara denganmu." Toubameng berkata, "Berhenti mempermainkan diriku. Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu." Saat ini, Tanyun berpikir bahwa Toubameng adalah seseorang yang bereinkarnasi. Tanyun menatap Toubameng tanpa berkedip. Lalu Tanyun berkata pada Toubameng melalui pikiran, "Aku memanggil bawahanku dan mengajarinya sebuah formasi. Lalu formasi itu dinamai 64 formasi perangkap iblis. Lalu bawahanku itu bersumpah tidak akan memberitahu tentang formasi itu pada siapapun." Toubameng yang mendengarkan hal itu, dia mengepalkan tangannya dengan erat. Tubuhnya gemetar, air mata mengalir. Lalu dia berkata, "Teknik milik Tuan, bawahan mengaku bersalah." Ruyanchen yang sedang kebingungan, dia berkata dengan marah, "Apa yang kamu katakan?" Toubameng tiba-tiba tersadar. Lalu dia buru-buru berkata kepada Ruyanchen, "Tuan muda, Tanyun baru saja menggunakan teknik pengendali pikiran. Aku baru saja hampir dikendalikan olehnya. Jangan melihat mata Tanyun." Ketika Ruyanchen mengangguk sambil kebingungan, Toubameng melesat ke arah belakang menuju kera iblis. Dalam sekejap, 64 formasi perangkap iblis yang melilit kera iblis telah menghilang. Saat kera iblis terbebas, suara Tanyun terdengar di pikirannya. "Toubameng adalah bawahanku. Kamu pergilah dan habisi kucing guntur." Kera iblis meraung marah dan melompat ke langit dan langsung mengayunkan tongkat hitamnya ke arah kucing guntur. Kucing guntur tidak bisa mengelak. Kaki belakangnya patah akibat serangan kera iblis dan darah berceceran. Melihat pemandangan ini, Ruyanchen langsung panik.
Ruyan Chen dengan marah menunjuk Tobameng dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Tobameng melesat dan seberkas cahaya pedang memotong kaki Ruyan Chen. Tobameng berkata, "Meng Yi, Xian, Xiao, Ruxui, ayo cepat habisi semua musuh." Setelah mengatakan hal itu, Tobameng menghilang dan muncul di depan semua murid Istana Jiwa Ilahi. Tobameng berputar-putar dengan kecepatan yang tinggi. Tiba-tiba cahaya pedang setinggi 100 kaki melesat. Cahaya pedang itu membuat ruang bergetar dengan kekuatan yang tidak tertandingi. Cahaya pedang itu menuju ke arah semua murid Istana Jiwa Ilahi. Para murid Istana Jiwa Ilahi berkata, "Senior Toba, jangan habisi kami. Senior Toba, mengapa kamu menyerang kami?" Di tengah jeritan para murid, 600 dari mereka telah mati akibat terkena serangan cahaya pedang milik Tobameng. 800 murid Istana Jiwa Ilahi yang tersisa melihat bahwa kucing guntur telah dihabisi oleh kera iblis. Lebih dari 800 murid itu, mereka menginjak pedang terbang dan naik ke langit sambil berteriak dengan panik. Tobameng melesat. Setiap dia mengayunkan pedangnya, akan ada murid Istana Jiwa Ilahi yang mati. Tanyin berkata, "Xian, kamu jaga Ruyan Chen, lalu sisanya ikut bersamaku untuk menghabisi para murid Istana Jiwa Ilahi." Tanyin menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Tanyin muncul di depan para murid yang sedang melarikan diri. Seorang murid terkenal dari Istana Jiwa Ilahi, tubuhnya langsung terkoyak hanya dengan satu pukulan dari Tanjun. Song Wuxiao, Mu Mengyi, Nanggong Ruxui, Su Rolin, Luo Fan dan Huang Fuyu. Mereka mengesampingkan alasan mengapa Tobameng menyerang murid Istana Jiwa Ilahi. Masing-masing dari mereka menggunakan serangan terkuat untuk menghabisi murid Istana Jiwa Ilahi. Beberapa saat kemudian, Tobameng telah menghabisi hampir 1000 musuh dan Tanjun menghabisi lebih dari 300 musuh. Pada saat ini, darah seperti hujan yang jatuh ke bawah lembah. Ruyan Chen yang kehilangan kakinya dan jatuh ke tanah, wajahnya memucat dan tubuhnya gemetar. Dia melihat Tobameng yang sedang menghabisi para murid Istana Jiwa Ilahi. Wedian guys, Tobameng ternyata memang bawahan Tanjun. Waduh, Tanjun dapat bodyguard cantik plus kuat nih. Tapi yang masih bikin penasaran, pasti soal dewa bawahan Tanjun yang bernama Yusu kemarin itu loh. Jiwa Yusu kan masih ada yang tersegel di prasasti dewa, dan dia mencintai Tanjun. Jadi nggak sabar Tanjun naik ke alam dewa dan bertemu juga sama Lingxia Tianjun, si anak angkat yang berkhianat. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.